أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa mulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada bulan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah ayat 68. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 69, Al-Maidah ayat 70. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 71 atau 72. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمين من أنصار. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang dikarang oleh Ibnu Katsir, pada ayat 69 di dalam surat Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya iman hakiki, bukan iman mainan. Imannya betul-betul terpatri di dalam hatinya, dan dengan iman itu dia beramal soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji atas mereka bahwa nantinya tidak akan pernah dia merasakan khawatir, dan tidak pula mereka akan merasakan takut di hari pembalasan nanti. Dan orang-orang yang beriman itu adalah Bapak Ibu, di ayat 69 ini disebutkan adalah innalladzina amanu. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ai al-muslimun, mereka orang-orang yang beriman, yang berislam, mengikuti dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan mereka-mereka dari keturunan orang-orang Bani Israel Yahudi, mereka pun akan masuk ke dalam surga. Dan ingat, mereka masuk dengan surga ketika mereka beriman kepada Allah dan Nabi-Nya pada masanya. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi yang Allah utus kepada orang-orang Yahudi pada masanya, mati dalam kondisi itu, mereka termasuk orang-orang yang beriman. Walladzina hadu wassabiun, dan orang-orang sabiah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sabiah itu banyak yang mendefinisikan siapa itu sabiah. Ada yang mengatakan bahwa sabiah itu adalah orang-orang yang hidup pada agama Majusi dan agama Nasrani. Dia tidak mengikuti Majusi dan tidak juga mengikuti Nasrani, tapi mereka mengikuti agama atau fitrah yang Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam hatinya. Karena setiap manusia Bapak Ibu terlahir dalam kondisi fitrah. Terlahir dalam kondisi fitrah. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan bapak ibunya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, anak tersebut Majusi, anak tersebut Nasrani. Oleh sebab itu sabiah di sini menurut para ulama tafsir mengatakan bahwa mereka yang tidak beriman kepada Majusi, penyembah kepada api, dan tidak juga beriman kepada Nasrani, menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, tapi mereka mengikuti ajaran agama yang lurus, mengikuti fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam dirinya. Itu as-sabiah. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihi salam yang setia, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa pada zamannya. Ini harus digarisbawahi terus. Pada zamannya mereka termasuk orang-orang yang beriman. Apabila mereka beriman kepada Allah dan kepada nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka pada zamannya, maka mereka termasuk orang-orang yang aman, tidak akan pernah merasakan gundah gulana, galau di akhirat nanti, dan tidak akan pernah merasakan khawatir dan ketakutan, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan keamanan telah menanggung keamanan mereka, telah berjanji untuk memberikan keamanan bagi mereka.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini banyak dipelintir oleh orang-orang yang tidak faham. Mereka mengatakan bahwa seluruh ajaran agama sama, ujung-ujungnya surga. Lalu mereka beralasan bahwa Al-Quran sebagai landasan pedoman hidup kalian umat Islam sudah menjelaskan itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billah, beriman kepada Allah dan beriman atas datangnya hari akhir, wa amila salihan, dengan iman itu mereka beramal soleh, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak perlu khawatir dia dan tidak perlu bersedih dia atas apa yang akan mereka temukan nanti di hari kiamat nanti. Kita katakan betul ayat itu ada. Betul ayat itu ada. Hanya saja kalian menerjemahkan ayat ini secara harfiah, tidak mengetahui apa maksud dari walladzina hadu wasabiuna wan nasara. Adapun sabi'ah, Yahudi dan Nasrani, mereka betul termasuk orang-orang yang beriman ketika mereka pada zaman masing-masing sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi. Setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, tidak satupun orang yang hidup pada zaman itu atau orang yang hidup pada zamannya tidak beriman kepada Nabi dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kecuali mereka termasuk penduduk neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengatakan bahwa tidaklah satu di antara mereka yang hidup di zamanku atau hidup setelah zamanku, tapi mereka tidak beriman kepadaku, kata Nabi. Tidak ada tempat lain di akhirat nanti kecuali hanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Bapak Ibu, tempat kembali di akhirat nanti hanya dua, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada jalan menuju surga penuh dengan kedamaian di sana, penuh dengan kenikmatan, tempat senikmat-nikmatnya, tempat yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Dan jalan yang kedua adalah jalan neraka, di mana tempat penuh azab di sana. Tidak ada tempat yang paling mengerikan, yang paling dahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk menyiksa hambanya yang tidak beriman, kecuali tempat itu hanyalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Mereka berkeyakinan ada tempat di antara surga dan neraka. Al-manzilatu bainal manzilatain. Ini jelas para ulama ahlu sunnah mengatakan pemahaman ini sesat. Pemahaman seperti itu tidaklah dibenarkan, bahwa di akhirat hanya ada dua tempat, surga maupun neraka. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi yang Allah utus kepadanya, lalu dengan iman itu ia beramal soleh, lalu dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka insya Allah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak perlu khawatir mereka dan tidak ada keraguan dan kesedihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi hajat-hajat mereka semuanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi begitu cara kita merudut atau menjawab syubhat-syubhat dari orang-orang yang notabenanya kadang mencampur adukkan antara agama. Mereka mengatakan setiap agama itu benar, yang penting kita beramal soleh. Silakan agama apa saja, ujung-ujungnya surga tulah. Dalilnya ini, ayat ini, begini-begini. Memang betul ada ayatnya, hanya saja tafsirannya harus didalami lagi supaya betul-betul pemahaman tentang ayat itu benar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Allah berfirman pada ayat selanjutnya, laqad akhazna mitsaqa bani Israila. Dan kata Allah, kami telah mengambil sumpah, mengambil janji kepada Bani Israel. Wa arsalna ilaihim rusula. Dan kami utus kepada mereka rasul-rasul, bukan satu tapi rasul-rasul. Kullama ja'ahum rasulun, ketika datang satu nabi, satu rasul utusan Allah kepada mereka,
bima la tahwa anfusuhum, yang tidak mereka sukai, yang tidak secocok dengan hawa nafsu mereka. Fariqan kadzabu, ada sebagian mereka yang mendustakan Rasul ini. Wa fariqan yaqtulun, ada juga sebagian lain berusaha berupaya untuk membunuh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, laqad akhadna mitsaqa bani Israil, kami telah mengambil sumpah dari Bani Israel. Sumpah apa itu, Pak? Sumpah atas mereka bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpah. Sumpah mereka yang Allah ambil bahwa mereka haruslah beriman kepada Allah dan beramal soleh, beriman dan mengamalkan imannya, ya, atas apa yang mereka imani kepada Allah. Beberapa saat yang lalu kita telah jelaskan, atau di surat Al-Baqarah Allah jelaskan bahwa ketika Bani Israel Allah angkat gunung Tursina di atas kepala mereka karena pembangkangan mereka. Selalu diperintahkan, kata mereka, siap kami kerjakan, rupanya tidak juga dikerjakan. Selalu berbohong, selalu tidak menepati janji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, lalu mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Seandainya mereka tidak berjanji untuk taat dan patuh kepada Allah, beriman kepadanya, akan dilepaskan gunung Tursina lalu dijatuhkan di atas kepala mereka. Azab datang dari Allah taala. Tapi mereka bersumpah atas nama Allah untuk beriman kepada Allah, dan dengan iman itu mereka beramal soleh, menjalankan perintah-perintahnya, beriman kepada para rasul, nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Nah, itu maksud wa iz akhadna mitsaqa bani Israil. Kami, dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah atas Bani Israel. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami utus kepada mereka para rasul. Bukan satu rasul, tapi para rasul. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada satu kaum yang Allah utus rasul yang paling banyak kecuali para Bani Israel. Rasul utus banyak sekali, nabi banyak diutus kepada mereka. Bahkan saking banyaknya Bapak Ibu, kita kadang tidak mengenali siapa namanya, di mana diutus, di mana dilahirkan, dan di mana diwafatkan. Saking banyaknya, dan saking banyaknya tidak tertulis atau tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ada sebagian kami jelaskan siapa nama-namanya, dan ada sebagian besar lagi kami tidak jelaskan, ya, kami tidak ceritakan siapa mereka. Yang jelas Bani Israel banyak Allah utus para nabi kepada mereka. Banyak Allah utus para nabi kepada mereka. Maka para ulama yang lain mengatakan, kenapa Bani Israel banyak sekali Allah utus utusan kepada mereka? Salah satu jawabannya adalah karena pembangkangan yang dilakukan oleh mereka. Satu nabi Allah utus, tidak mereka ikuti, bahkan ada di antara mereka dibunuh oleh Bani Israel. Allah kembali mengutus utusan kepada mereka. Begitu lagi dimusuhi, bahkan dibunuh. Allah utus lagi agar supaya Bani Israel tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsalna ilaihim rusula, kami utus kepada mereka para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu rasul saja, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak kita antara beliau dengan kita 1400 tahunan, 1440 tahunan jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman kepada beliau. Beriman kepada beliau.
Tidak seperti Bani Israel. Di depan mereka nabi, di depan mereka rasul, mereka dustakan atau mereka bunuh. Diutus lagi nabi lain, didustakan atau dibunuh. Diutus lagi nabi lain, didustakan dan dibunuh. Kita alhamdulillah cukup satu rasul saja. Dan rasul ini bukan sembarang rasul, tapi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu nabi, satu rasul saja untuk di zaman sahabat sampai nantinya hari kiamat datang. Ini keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh Allah untuk umat akhir zaman, sekaligus keutamaan yang amat sangat besar bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, wa arsalna ilaihim rusula, kami utus kepada mereka para rasul kami. Kullama jaa rasulun, kullama jaahum rasulun, setiap para rasul tersebut datang kepada mereka. Bima la tahwa anfusuhum, yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, tidak sesuai dengan hasrat mereka, tidak sesuai dengan fikrah mereka, tidak sesuai dengan visi misi mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Fariqan kadzabu, ada sebagian mereka mendustakan nabi tersebut. Wa fariqan yaqtulun, bahkan ada sebagian yang lain berupaya, berusaha, berikhtiar untuk membunuh nabi utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Artinya Bapak Ibu, mereka akan mengikuti nabinya apabila nabi tersebut membawa syariat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau sesuai dengan kemauan mereka, mereka jalani. Kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tuduh sebagai pembohong, didustakan, bahkan dibunuh. Padahal para rasul Allah utus kepada mereka untuk diikuti pak jalannya. Kita ini pada jalan yang salah, diutus nabi atau rasul di tengah-tengah kita agar supaya dituntun, menuntun kita untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasul diutus, bukannya dijadikan panutan, bukannya dijadikan tuntunan, bukannya dijadikan sebagai pengikut, sebagai mengikuti mereka, malah dibalik. Kalau kau nak meloi kami, kami nuruti kau. Tapi kalau kau wahai Rasul dak galak meloi kami, mohon maaf, tidak sejalan. Kalau anak-anak sekarang mengatakan tidak sefikroh, tidak sevisi misi, ya bagaimana sevisi misi? Ya, para Rasul utusan Allah mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Mereka malah membuat tandingan-tandingan bagi Allah, membuat patung lalu disembah. Kalau Bani Israel kan banyak ceritanya, ada ya menyembah kepada patung anak sapi, Samiri. Padahal Nabi masih di tengah-tengah mereka itu. Nabi Harun masih di tengah-tengah mereka. Nabi Musa masih hidup di zaman mereka, hanya pamit mengambil kitab suci, kembali lagi 40 hari sudah kaget melihat kok begini jadinya. Tadinya menyembah Allah, ini sudah menyembah kepada patung anak sapi yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Nabi, para nabi masih di tengah-tengah mereka. Mereka melenceng dari ajaran agama yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Mereka menginginkan nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka mengikuti kemauan mereka, bukan terbalik, mereka yang harus mengikuti para rasul, para nabi yang Allah utus kepada mereka. Laqad akhazna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum
fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Nabi terakhir yang Allah utus kepada Bani Israel adalah Nabi Isa. Yang khusus kepada Bani Israel adalah Nabi Isa. Kenyataannya pun mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa itu sendiri. Mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa itu sendiri. Kenapa? Karena tidak sevisi misi dengan mereka, tidak sejalan dengan mereka, tidak sefikroh dengan mereka. Hanya beberapa orang dari sahabat Nabi Isa yang digelari dengan gelar Al-Hawariyun sajalah yang beriman, dan itu tidak banyak, Pak. Ada yang mengatakan hanya 11 orang saja. Ya, ada yang mengatakan belasan orang saja yang beriman kepada Nabi Isa. Sisanya mereka bermakar, bersepakat untuk menyalib Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara mengangkatnya ke langit dan menyerupakan orang-orang yang menyerupakan salah satu dari orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, diserupakan seperti Nabi Isa, dan orang itulah yang disalib oleh Bani Israel atau pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut yang tidak mau mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Fariqan kadzabu, didustakan Nabi tersebut. Ada lagi di antara mereka bahkan wa fariqan yaqtulun, mereka berupaya untuk membunuh para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, membunuh orang biasa saja dosanya besar, apalagi membunuh para nabi utusan Allah. Membunuh orang biasa. Ustadz, yang aku bunuh ini, dia ini tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa, tidak pernah ini, selalu melakukan kemaksiatan, tapi tidak ada alasan syar'i yang menjadikan orang ini dibunuh, malah dibunuh, misalnya malah dibunuh, maka dosa orang yang membunuh orang tersebut, walaupun dia tidak taat, orang yang dibunuh tadi termasuk orang yang tidak taat, dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali dosanya. Bahkan termasuk sab'ul mubiqat, 7 dosa yang akan menghancurkan amalan dan agama kita, yaitu membunuh orang tanpa dengan alasan yang dibenarkan. Apa maksud tanpa alasan yang dibenarkan? Contoh misalnya ketika di satu tempat melaksanakan hukum Allah, pezina sudah menikah maka dihukum rajam sampai mati. Nah, itu lain lagi ceritanya, karena ada sebab dan halal darahnya. Atau misalnya ketika di satu tempat menjalankan syariat Allah, orang yang membunuh dengan sengaja, lalu dibunuh pula orang yang membunuh tersebut. Nah, ketika membunuh si pembunuh, ada alasan syar'i yang menghalalkan darahnya. Atau misalnya di tempat yang melaksanakan syariat Allah, dia masuk Islam lalu murtad kembali, disuruh kembali ke Islam, dia tidak mau, ini juga halal darahnya, menjadi boleh untuk dibunuh. Dan ingat, yang membunuhnya bukan orang biasa, tapi hakim. Ya, hakim di tempat tersebut yang memutuskan putusan bahwa beliau ini, mereka ini diputuskan misalnya dibunuh misalnya, maka halal darahnya dibunuh ketika sudah diputusi oleh keputusan hakim. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau tidak ada alasan syar'i yang membolehkan dan menghalalkan darah seseorang, haram hukumnya. Walaupun dia bejat sebejat-bejatnya orang, haram hukumnya. Jangankan membunuhnya, menyakitinya pun kita tidak boleh. Menyakitinya pun kita tidak boleh. Apalagi membunuh utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang notabenanya mereka adalah manusia terbaik yang ada di tengah-tengah mereka. Bahkan manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, malah mereka dibunuh, ya, dipancung. Ada di antara mereka yang disalib dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebagian di antara mereka mendustakan para nabi yang Allah utus, ada juga sebagian mereka yang lain bahkan membunuh para rasul utusan-utusan Allah tersebut. Masuk pada ayat selanjutnya. Wahasibu, dan mereka mengira, wazannu, wahasibu, mereka mengira, alla takuna fitnah, bahwa apa yang mereka lakukan tersebut, mendustakan para rasul utusan Allah tersebut atau membunuh para utusan Allah tersebut, alla takuna fitnah, tidak akan pernah terjadi bencana, tidak akan pernah terjadi azab Allah turun. Fa'amu wasammu, sehingga ketika mereka meyakini itu, fa'amu, mereka seakan-akan menjadi buta, wasammu, mereka juga menjadi tuli. Summa taballahu alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka kembali. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang-orang berkeyakinan bahwa ketika mendustakan para rasul utusan Allah di tengah-tengah mereka, atau membunuh para rasul utusan Allah di tengah-tengah mereka, tidak akan pernah terjadi apa-apa, tidak berdosa, tidak, kata mereka. Kenapa? Karena tidak sefikroh, tidak sefaham dengan mereka, tidak berdosa menurut mereka, apalagi tidak akan pernah datang azab dari Allah, tidak akan pernah datang bencana. Kenapa? Karena ini normal baik menurut mereka. Padahal membunuh orang biasa saja besar dosanya, apalagi membunuh para nabi. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fa'amu wasammu, mereka itu seakan-akan buta, wasammu, mereka seakan-akan tuli. Artinya apa? Setelah itu mereka membabi buta siapapun ketika tidak sefaham dengan mereka, mereka bunuh. Jangankan teman, jangankan tetangga, jangankan musuh, teko para nabi saja dibunuh. Maka disebutkan fa'amu wasammu, mereka menjadi buta dan tuli, tidak pernah lagi melihat kebenaran. Ini benar, ini salah. Kenapa? Karena orang yang mampu melihat kebenaran adalah orang-orang yang masih memiliki mata hati. Ketika mata hatinya dibutakan oleh Allah, maka tidak ada kebaikan dan tidak ada kebenaran yang mampu mereka lihat. Maka wajar saja jikalau ada di antara mereka di zaman jahiliyah misalnya membunuh anak-anak mereka atau membunuh keluarga mereka dengan sengaja, atau mungkin menjadi perompak di tengah jalan dan lain sebagainya, karena mereka merasa bahwa ini boleh, yang kuat menjadi raja, yang lemah menjadi budak. Makanya di zaman dulu seperti hukum belantara, yang kuat dia menjadi raja, yang lemah dia jadi selalu menjadi objek, selalu menjadi maf'ul bih, selalu menjadi korban. Oleh sebab itu, karena penyebabnya fa'amu wasammu, mereka buta dan mereka tuli. Walaupun secara hakikat mereka mampu melihat dan mampu mendengar, tapi apa yang dia lihat tidaklah menjadikan itu sebagai pintu hidayah, dan apa yang mereka dengar tidak jugalah menjadi pintu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa taballahu alaihim, ketika mereka bergelimangan dosa, penuh dengan dosa besar maupun dosa kecil mereka lakukan. Ketika mereka datang memohon ampunan, fataballahu alaihim, summa taballahu alaihim, kemudian Allah ampuni mereka semua. Allah ampuni. Itulah Bapak Ibu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, besar maupun kecilnya, sengaja maupun tidak sengaja, kalau kita datang kepada Allah mengetuk pintu taubatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima taubat kita, dengan syarat taubat yang kita lakukan adalah taubatan nasuha. Sebanyak apa? Maka jangan pernah kita menzolimi diri kita dengan ucapan Allah tak akan pernah mengampunkan saya lagi. Kenapa? Banyak nian Ustaz dosa aku. Bahkan ada orang yang mengatakan, Ustaz aku nilah kotor nian, tidak layak rasanya aku memohon kepada Allah.
Nah, orang-orang yang seperti ini dikategorikan sudah berputus asa dari rahmat Allah. Jangankan kita, Pak, orang yang paling bejat di muka bumi ini, dosanya banyak bertumpuk-tumpuk. Kalau dia datang menghadap Allah, mengetuk pintu taubatnya, pasti Allah akan bukakan dan menerima taubat kita dengan syarat tadi taubatan nasuha. Kalau kita taubatan nasuha, mohon maaf semuanya Allah akan ampuni sebanyak dan sebesar apapun dosa kita. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini? Summa taballahu alaihim. Ketika Bani Israel memohon ampunan, maka Allah ampunkan mereka semua. Summa amu wa sammu. Setelah diampuni, balik lagi. Fa'amu wa sammu. Mereka seakan-akan buta dan tuli lagi, melaksanakan dan menerobos semua langgaran-langgaran, semua larangan-larangan. Ia terobos semuanya. Semua yang dilarang ia kerjakan, semua yang diperintahkan ia tinggalkan. Fa'amu wa sammu kathirum minhum. Sebagian besar dari mereka. Hanya sebagian kecil saja yang tidak mengulanginya lagi, tapi sebagian besar kembali lagi mengulangi dosa-dosa yang sama sebelum mereka bertaubat. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat atas apa-apa yang mereka kerjakan. Sama, ya. Jangan sampai seperti kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini seperti mereka. Ketika di bulan Ramadan menangis dia, bertaubat dia, sujud dia, sholat malam dia, memohon ampunan dia di bulan Ramadan. Usai Ramadan pun berlalu, kembali lagi pada dosa-dosa yang sama sebelum Ramadan tiba. Sebelum Ramadan tiba, kembali lagi. Yang dulunya begini dia lakukan lagi. Yang dulunya sebelum Ramadan begitu dia kerjakan lagi. Yang dulunya Ramadan, sebelum Ramadan dia melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka, dia lakukan lagi setelah Ramadan usai. Maka jangan sampai cerita para Bani Israel ini dimiripkan dengan kejadian kita. Maka sekali bertaubat kepada Allah, taubatlah dengan taubatan nasuha. Ya Allah, aku bertaubat. Di Ramadan ini menjadi saksi bahwa aku bertaubat. Maka istiqomahlah engkau di dalam taubatmu. Jangan sampai taubat seperti taubat sambal. Karena kepedesan, taubat dia. Hilang pedasnya, ngambil lagi sambalnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, taubatan nasuha. Para ulama setidaknya memberikan 3 syarat agar supaya taubat kita diterima. Pertama, kita menyesali perbuatan tersebut. Menyesal kita. Yang kedua, kita meninggalkan perbuatan tersebut. Pertama, menyesali. Mungkin yang kita lakukan di Ramadan cuma menyesali, tapi belum meninggalkan. Maka pertama menyesali, yang kedua meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga berazam, bertekad untuk tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Itu 3 syarat agar supaya tobat kita diterima. Itu apabila dosa berkaitan dengan Allah, kita berkaitan dengan Allah. Tapi kalau dosa berkaitan kepada sesama hamba, sesama manusia, maka ditambah lagi 1 syaratnya menjadi 4. Apa syarat yang keempat ketika berkenaan dengan sesama manusia? Dia memohon maaf, memohon ridho kepada orang yang pernah disakiti, pernah dizolimi dan lain sebagainya. Seandainya ada harta dari orang yang dizolimi diambil, maka dikembalikan. Nah ini ya syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti Bani Israel, setelah Allah ampuni dosa-dosa mereka, tsumma taballahu alaihim tsumma amu wa sammu. Kemudian mereka kembali lagi pada kesalahan yang sama, seakan-akan mereka buta dan tuli di antara mereka, ya. Wallahu basir, dan ingatlah bahwa Allah Maha melihat bima ya'malun, atas apa yang kita kerjakan semuanya. Tidak ada satu kerjaan yang tidak Allah ketahui. Jangankan kita makhluk yang bisa dikategorikan besar,
semut hitam, semut kecil hitam legam warnanya, bersembunyi di bawah batu yang besar di padang pasir pada malam gelap gulita. Allah tahu apa yang dilakukan oleh semut kecil tadi. Semut kecil tadi warnanya hitam, bersembunyi di balik batu, di tengah padang pasir, di tengah malam hari. Allah tahu apa yang dilakukan oleh semut hitam tersebut. Apalagi sudah jelas sekali kita lebih besar daripada semut hitam tadi. Kita mungkin ya minimal 1,5 meter lah, 150 cm minimal ya. Bahkan ada di antara kita 170, 175. Artinya amat besar sekali kita dibandingkan semut. Semut yang kecil tadi saja Allah tahu. Jangankan semut Bapak Ibu, yang ada di dasar lautan, sekecil apapun yang ada di dasar lautan, sudahlah tertutup dengan air. Pada kegelapan malam, di dalam gelap di dalam lautan, di dasar lautan, Allah tahu hamba-hambanya sedang apa di dalam dasar lautan tersebut. Apalagi kita di atas muka bumi ini. Jadi kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu basir, Allah itu maha melihat bima ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Ketika Allah tahu dan melihat apa yang kita lakukan, selayaknya kita harus mewaspada diri, haruslah kita mengamalkan amalan yang diridhai oleh Allah. Dan ini bentuk dari naiknya kadar iman kita, naiknya kadar takwa kita menjadi ihsan. Karena definisi dari ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seandainya pun engkau belum mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Kita harus memasukkan di dalam hati kita ini sifat muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah. Dan salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dalam bulan Ramadan adalah pelajaran muraqabatullah. Di siang hari bulan Ramadan tidak ada yang melihat kita. Di atas meja makan banyak sekali makanan yang masih bisa untuk dimakan. Melihat kanan kiri tidak ada orang, pintu dikunci, jendela hordengnya diturunkan, tidak ada yang melihat kita. Kita tak berani Pak, jangankan memakannya, menyenggol dari makanan tersebut pun kita tak berani. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita diajarkan sifat muraqabatullah, kita selalu diawasi oleh Allah. Maka sifat seperti ini jangan hanya di bulan Ramadan, habis Ramadan selesai, tapi sifat seperti ini haruslah kita bawa sepanjang hidup kita. Tidak mengenal bulan apa, tidak mengenal tahun apa, yang jelas setiap saat kita harus merasa bahwa Allah melihat dan memperhatikan tindak tanduk kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, yang berbuat amalan baik walaupun sekecil biji zarrah akan dibalas, akan diberikan balasan kebaikan walaupun hanya sekecil biji zarrah tersebut. Dan orang yang beramal buruk, melakukan kemaksiatan sekecil biji zarrah, akan mendapatkan pula dosa dan balasan dari dosa yang dia lakukan walaupun dosa tersebut sekecil biji zarrah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah hampir jam 6, belum sesi tanya jawab. Kalau memang ada di antara Bapak Ibu jemaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Silahkan Bapak. Masya Allah, ini pertanyaan bagus nih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia ini terlahir dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, bapak ibunya lah, yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi,
au yumajjisani, atau menjadikan dia majusi, au yunassirani, atau yang menjadikan dia Nasrani. Lalu bagaimana mensinkronkan dengan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, bapaknya Nabi? Bapak Kan'an itu seorang nabi bernama Nuh alaihissalam. Tapi anaknya kok begini, tidak mengikuti bapaknya yang notabenanya nabi. Beda seperti Nabi Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi, wajar bapaknya nabi. Punya anak Ishak nabi, wajar bapaknya nabi. Punya anak lagi Yakub, wajar ini cucung nabi, anak nabi. Ini kok Nabi Nuh nabi, anaknya Kan'an membangkang, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyingkronkan ini? Apakah terletak kesalahan pada Nabi Nuh di dalam tarbiyahnya, pendidikannya, atau bagaimana? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis yang kita bacakan bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, jelas itu. Hanya saja di perjalanan Bapak Ibu, bisa saja dominan sekali bapak ibunya lah yang akan menjadikan anak itu mau jadi apa. Tapi kita juga harus tahu, bukan hanya orang tua saja yang menjadikan anak itu mau jadi apa. Bisa lingkungan, bisa pergaulan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau urusan hidayah sudah di tangan Allah. Sang bapak, sang ibu kepengen anaknya ini soleh-soleha, dididik dengan baik dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya. Lalu siapa yang akan disalahkan? Jelas yang salah bukan bapaknya, yang salah juga bukan ibunya. Mungkin lingkungan ya, atau perteman dan lain sebagainya yang menjadi dampak besar di dalam jiwa seorang anak tersebut. Maka di dalam ilmu pendidikan Bapak Ibu, selain bapak ibunya mendidik anaknya, maka sang bapak dan sang ibu juga harus memperhatikan lingkungan tempat tumbuh kembangnya anak tersebut. Karena ketika kita didik anak kita di rumah, didikannya bagus. Ketika keluar dari rumah, bertemu dengan temannya, bersosialisasi dia dengan masyarakat, kalau masyarakatnya tidak baik, lingkungannya tidak baik, akan sulit membenarkan anak kita tadi. Maka yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sudah dididik anak tersebut dengan baik, sudah diajarkan keimanan, tapi disinilah menjadi menjadi ketidakkekuasaan kita, karena hidayah di tangan Allah bukan di tangan kita. Sekaligus ini juga menjelaskan kepada kita pentingnya mencari mencari tempat yang baik untuk anak kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa faratan nur wasluk fiha min kulli zawjaini isnaini wa ahlaka ila akhiril ayah." Bapak Ibu, dijelaskan bahwa seorang orang tua, bapak maupun ibu dari seorang anak berperan penting. Kalau bapaknya Nabi Nuh alaihissalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dari istrinya atau ibunya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita agar supaya kita ini mencari pasangan dengan baik. Ya, contoh misalnya Nabi Lut alaihissalam, nabi rupanya istrinya begitu. Nabi Nuh alaihissalam beriman kepada Allah, rupanya istrinya juga diriwayatkan durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka ibu tadi yang berperan banyak atas didikan anak bisa jadi menjadikan anak tersebut durhaka kepada orang tuanya, yang notabenanya orang tuanya ini adalah juga seorang nabi. Maka memilih pasangan penting. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ada 4 syarat memilih pasangan itu.
Yang paling penting yang keempat adalah agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang memiliki agama yang bagus, maka takkan pernah engkau sengsara, takkan pernah engkau rugi kalau kita memilih agama. Jadi seorang istri memilih suami agamanya yang diperhatikan, seorang laki-laki memilih istri agama juga yang diperhatikan, masalah ABC dan lain sebagainya itu plus-plus lah. Kalau ada seorang wanita dia taat ibadah, soleha, cantik, dari keturunan baik, lalu dia juga banyak hartanya, saya yakin jangankan yang bujang, teko yang sudah bebini pun mau. Kalau ada keempat-empatnya. Tapi kalau harus memilih dari empat tadi, maka tidak ada pilihan lain kecuali fazfar bidzatid. Kembali lagi pada pertanyaan Bapak tadi, bagaimana dengan Kan'an? Dikisahkan bahwa istri Nabi Nuh durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar saja jikalau anak-anak yang dilahirkan tidak juga mengikuti seorang nabi, karena yang tanda kutip mentarbiyahnya tidak seiman, ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi di sini pentingnya kita memilih pasangan baik-baik, ya, memilih pasangan baik-baik. Jadi selain bapak ataupun ibu, kita juga harus juga memperhatikan yang saya sebutkan pertama adalah lingkungan. Jangan sampai anak kita hidup di dalam lingkungan yang tidak baik. Tahu sendiri bagaimana lingkungan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, berjudi, berzina dan lain sebagainya menjadi rutinitas keseharian, bahkan sudah menjadi syirik kepada Allah, menyembah kepada patung-patung berhala yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ustaz. Mengapa kata kami beberapa kali disebutkan dalam kata ganti sebagai kata ganti Allah? Seperti Inna nahnu nazzalna dzikra, ya. Sedangkan kata kami itu termasuk jamak. Baik. Pertama bahwa qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu satu. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Katakanlah bahwa tiada Tuhan kecuali aku, dan sembahlah dan dirikanlah salat untuk mengingat. Kita yakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, tidak ada serikat, tidak ada sekutu bagi Allah taala. Lalu kenapa di dalam Al-Qur'an ada kalimat atau kata ganti yang dipakai sebagai seakan-akan kata ganti itu jamak, seakan-akan menunjukkan bahwa Allah itu bukan satu tapi banyak. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Kami disitu kan kalimat jamak. Kalau jamak bukan satu tapi banyak. Nah, jawabannya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Lalu kenapa menggunakan kalimat kami tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kalimat nahnu menurut Allah di situ adalah Dia sendiri, tidak ada yang lainnya. Sama seperti begini, Pak. Kalimat kita atau kami juga sering dipakai oleh kita, tapi menunjukkan hanya kita saja, tidak ada yang lain. Contoh misalnya, ini contoh saja. Ada pengumuman dari Bapak Presiden misalnya, kami telah menandatangani surat perjanjian atau sudah menandatangani surat keputusan, padahal yang menandatangani cuman beliau. Tapi kenapa menggunakan kami? Karena agar supaya halus ucapannya bisa diterima kami. Coba kalau disebutkan saya atau aku sudah nanda tangan, itu seakan-akan sombong, seakan-akan yang sampai ke benak kita, sombong sekali Bapak itu, sombong sekali orang itu, kok saya, aku, apalagi kalau pakai gue dan lain sebagainya. Lalu kenapa memilih kalimat kami, ya? Kenapa memilih kalimat kami? Untuk memperhalus kalimat. Orang tahu kalau yang nanda tangan hanya dia. Tapi orang juga tidak ada yang protes, kok pakai kami Pak, bukan pakai saya.
Karena memang difahami bahwa ketika menggunakan kami bisa maksudnya banyak, bisa juga maksudnya satu. Hanya saja kita harus melihat konteksnya. Kalau disebutkan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya, jelas yang menurunkan Al-Quran Allah, maka Allah jugalah yang menjaganya, tidak satupun. Kenapa? La haula wala quwwah, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Tidak akan bisa kita menjaga dan menurunkan Al-Quran tanpa Allah Subhanahu wa taala izinkan semuanya. Jadi kalimat nahnu di situ ya sama seperti kalimat huwa. Huwallazi, dialah. Seakan-akan yang turun ini bukan firman Allah tapi ucapan Jibril. Ada orang yang meyakini seperti itu. Al-Quran itu ucapan Jibril. Kenapa? Karena ketika disebutkan Qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu Esa. Bukan dikatakan Qul ana ahad. Nah ini juga menjadi pembahasan selain nahnu di situ. Jadi kalimat-kalimat tersebut sudah biasa didengar oleh orang. Maka ketika disebutkan nahnu, kami, maka orang-orang yang mendengarkan juga faham bahwa sesungguhnya nahnu di situ maksudnya hanya Esa, yaitu Allah. Kalau seandainya pemahaman orang Arab mengatakan nahnu itu jamak, pastilah pertama sekali yang akan protes itu adalah Abu Jahal, Abu siapa lagi? Abu Lahab dan lain sebagainya. Abu Lahab, Abu Jahal dak katik protes tentang itu. Kenapa? Karena Abu Lahab dan Abu Jahal tahu persis bahwa nahnu di situ dipakai selain kami, ya, disebutkan satu orang juga bisa dipakai nahnu. Coba kalau misalnya itu di tengah golongan orang-orang Arab tahu kalau nahnu itu orang banyak, maka pastilah dikatakan sudahlah Muhammad, kau nih ngajak ke Tuhan yang Esa, ke Tuhan yang satu, tiada Tuhan kecuali Allah. Itu Quran yang kamu terima itu pakai nahnu. Padahal tidak ada itu, tidak ada sedikit pun Abu Jahal, Abu Lahab membahas tentang itu. Artinya di zaman dulu faham mereka bahwa nahnu di sini maksudnya bukan nahnu kami orang banyak jamak, tapi nahnu di sini adalah untuk memperhalus kata-kata sehingga dipakai nahnu. Padahal kalau Allah ingin menggunakan ana, wajar. Walaupun Allah sombong, wajar, karena memang kesombongan milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah satu-satunya yang berhak untuk sombong. Kenapa? Karena segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Jadilah baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau di sana sini ada kekurangan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.